Men, guys, kalian ingat nggak sih kapan pertama kali HP Nokia itu menggunakan branding Zeiss? Lupa gue, serius. Itu tahun 2005 dengan Nokia N90, men. Nokia yang bisa diputer-puter itu loh. Nah, itu pertama kali mereka menggunakan handphone yang ada branding Zeiss atau kerjasama dengan Zeiss. Terus berapa lama kemudian partnership itu berakhir di Nokia Lumia 950 series. Dan itu handphonenya seingat gue rilis resmi di Indonesia. Kenapa seingat gue? Karena gue di saat itu udah nggak terlalu into Nokia phones. Dan mungkin seperti yang kalian tahu, sekarang Nokia Mobile udah dipegang oleh HMD Global. Dan akhirnya pada 2017, Zeiss dan Nokia bekerja sama lagi, CLBK. Makanya kan udah banyak lah ya, ada seri 8, seri 7, dan terutama Nokia 9 PureView, itu udah ada branding Zeiss-nya lagi. Dan sekarang bedanya, Zeiss branding ini nggak cuma eksklusif to Nokia phones. Ada Sony yang udah duluan juga gabung Zeiss, Sony Xperia. Dan sekarang ada X60 series dari Vivo yang udah ada embel-embel Zeiss di modul lensanya. Ya walaupun udah nggak eksklusif, tetap lah ya buat kita-kita yang anak lama main smartphone, tetap branding Zeiss di sebuah handphone itu tetap identik, tetap khas banget dengan Nokia. Nah, dua handphone Nokia yang terbaik dengan branding Carl Zeiss menurut kami adalah Nokia 808 PureView yang waktu itu udah sempat kita revisit juga, dan yang satu lagi adalah Nokia Lumia 1020 dengan Windows Phone OS. Pada saat itu waktu kita ngeluarin X60 Pro versus 808, pada nanyain kan, kenapa sih nggak di compare sama 1020 aja yang katanya lebih baru. Ya alasannya sih gampang ya, karena biar lebih lebih terfokus lah. Terus kita analisanya kemarin kan juga flow-nya enak. Tapi tenang, kita udah punya ini 1020, ini masih ada di di laci kita udah cukup lama ya. Dan hari ini kita mau bikinin quick comparison aja antara keduanya supaya kita bisa jawab pertanyaan kalian yang penasaran itu, gimana kalau dibandingin sama 1020 yang lebih baru. Kita lihat ya. By the way, kita cuma mau lihat singkat aja ya, bukan in-depth comparison kayak video sebelumnya versus PureView 808. Kita lihat hasil dari mode auto dulu ya, di scene yang mudah. Ada perbedaan karakter yang mencolok antara X60 Pro dengan Lumia 1020. X60 Pro seperti yang kalian tahu mengandalkan computational photography dan mengenhance foto sehingga lebih enak dipandang. Hasilnya, skin tone yang tidak sesuai asli, ketajaman yang benar-benar tajam cenderung lebay, exposure yang merata berkat proses HDR yang canggih. Sementara Lumia 1020 cenderung natural segala-galanya. Sharpness-nya biasa aja, walaupun detail-detail kecil di muka tetap terlihat. Warna rambut yang normal, skin tone yang sesuai dengan skin tone asli gue, dan overexposure di berbagai bagian dari foto. Buat kalian yang biasa moto dari kamera beneran, pasti familiar dengan karakter seperti ini. Lagi-lagi, natural versus proses tidak perlu menjadi perdebatan, hanya masalah selera. Toh, X60 Pro masih punya keunggulan di sini karena ketika kalian tidak ingin hasil yang proses, jepret aja pakai Pro Mode dan aktifkan RAW DNG. Hasilnya, mentahnya akan punya karakter yang sangat natural dan bisa diproses sesuai keinginan kita. Mungkin ada yang kurang paham apa itu RAW DNG. Foto RAW adalah foto mentah yang belum melalui processing. Jadi benar-benar apa adanya sesuai apa yang ditangkap oleh sensor kamera. Makanya biasanya hasilnya cenderung banyak noise, tidak sharp, dan warnanya sering off. Keunggulannya kita bisa proses sesuai kemauan kita dengan menggunakan aplikasi seperti Lightroom dan kawan-kawan. Di foto selanjutnya ini kita juga bisa lihat ketajaman, warna, dan kontras yang di-boost secara software di X60 Pro di mode auto. Sementara Lumia 1020 menjaga kondisi asli objek foto.
Buat yang penasaran sejauh apa sih kita bisa mainin RAW DNG dari kedua smartphone? Kita coba ya. By default dalam kondisi seperti ini Lumia 1020 mementingkan background supaya tidak overexpose. Tapi ya konsekuensinya dengan keterbatasan dynamic range dari sensor, cuma sedikit yang bisa kita selamatkan dari objek utama tanpa mengorbankan detail di luar gedung. X60 Pro justru kebalikannya, dia utamakan objek di foreground. Lagi-lagi dengan keterbatasan dynamic range justru highlights di luar betul-betul tidak bisa diselamatkan sama sekali. Bolong putih dengan cara apapun. Mending pakai auto aja karena jelas HDR-nya jalan. All in all kesimpulannya mirip lah ya dengan video versus kita antara X60 Pro dan PureView 808. Dengan kemajuan teknologi AI kita telah mendapatkan hasil foto yang lebih matang dan siap diposting di sosmed. Sementara hasil foto HP Legend Lumia 1020 ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata karena masih memberikan hasil foto yang secara natural bagus, bahkan 8 tahun kemudian. Bicarain fanbase Nokia di Indonesia, kayaknya kita nggak mungkin kelewatan sama satu komunitas yang namanya Nokia Nesia. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah satu founder Nokia Nesia, Prasetyo. Mungkin kalau kalian udah sering lihat video K2 Gadgets atau juga foto comparison di video maupun di Instagram, kalian nggak salah, orangnya ini dia, sama manusianya. Nah Pras, gue tuh penasaran ya. Jadi history lo tuh gimana sih? Yang gue tuh kenal dia tuh malah gue nggak tahu soal Nokia Nesia, man. Jadi gue tahu dia setelah dia memang sekarang sudah menjadi salah satu writer di Gizmology. Nah coba ceritain dong sama Gadgetiers. Lo gimana sih Nokia Nesia dulu, terus lo ditarik jadi writer atau gimana? Lo ceritain deh coba. Ya, jadi Nokia Nesia itu udah kebentuk sekitar pas aku masih SMA, sekitar 2009 gitu. Dimulai dari, kami biasanya kalau fanboy itu dulunya main Kaskus kan. Nah dari Kaskus kita ada forum di sana, terus iseng aku sama beberapa temanku bikin akun Twitter nih namanya simbian3.id. Sekarang ganti ke Nokia Nesia, terus karena somehow kami kegiatannya cukup aktif di Twitter, akhirnya Nokia Indonesia langsung mention, langsung notice, terus ya udah setelah itu kami diajak kerjasama deh, datang ke beberapa launch event, sampai sekarang masih kerjasama juga sama HMD. Ya jadi setelah itu akhirnya kenal sama banyak orang Nokia, terus akhirnya diundang ke beberapa event di Indonesia maupun di luar juga. Terus baru deh setelah itu kayaknya menarik juga jadi penulis, akhirnya ikut sekarang jadi tech journalist di Gizmology, tapi tetap Nokia Nesia tetap jalan sebagai community gitu. Jadi kalau begini ceritanya tuh ini fanboyism yang benar-benar berfaedah ya. Harus diikutin, nggak cuman komen di kolom komentar doang. Terus selain aktif sekarang, masih tetap ya Nokia Nesia masih aktif ya? Terus kegiatan lu di Gizmology selain writer apa aja? Sekarang di Gizmology sih mainly nulis artikel ya, daily articles, terus juga bikin in-depth review, mostly tentang handphone, tapi nggak nutup juga ada laptop, wearable, semuanya all things tech, jadi ditulis di gizmology.id. Cuman kami juga lagi bikin channel YouTube, tapi tentunya belum sebesar K2G, jadi masih nyoba-nyoba gitu. Nah, selama Nokia Nesia ini berdiri, bisa nggak sharing ke Gadgetiers? Pengalaman apa yang paling benar-benar membuat lo terkesan dengan seluruh kegiatan Nokia Nesia yang pernah dilakukan? Jadi memang cukup menarik sih karena Nokia Indonesia kasih beberapa kesempatan buat kami komunitas untuk ngadain event offline, ketemuan sama beberapa followers di Twitter, terus juga launching produk di Jakarta. Dan yang cukup spesial itu memang sempat beberapa kali ke luar negeri. Kalau saya waktu itu ke Mobile World Congress di tahun 2014 untuk launching Nokia X. Sebelumnya di 2013 ada Nokia World di Abu Dhabi. Tapi yang spesial lagi, tapi bukan saya, tapi teman saya Rizky. Nah itu dia ke New York buat launchingnya Nokia Lumia 1020. Ya jadi di event itu ya mostly nge-cover perilisan acara mereka, dan kami juga bareng sama beberapa media lain. Jadi juga belajar gimana sih caranya kalau misalnya datang ke event di luar negeri itu apa aja yang perlu di cover, terus sesi wawancara tiap harinya ada beberapa orang kayak gitu, ambil beberapa foto, dan experience itu cukup berharga sih buat apalagi kami yang sebagai fanboy Nokia ya. Pras, lo setuju gak kalau gue bilang soal kamera, dua smartphone Nokia yang paling ikonik adalah PureView 808 dan Lumia 1020. Ya,
Setuju. Nah, kenapa Matt? Coba lo jelaskan kenapa dua kamera smartphone itu bisa dibilang statusnya sekarang tuh bisa dibilang legend. Ya, jadi kenapa handphone ini tuh legend? Karena sebelum 1020, di 808 itu memang Nokia memerlukan waktu 5 years in the making, dan itu butuh 400 orang untuk bikin kamera sensor 41 megapiksel dengan teknologi PureView. Dan pada akhirnya, setelah mereka bergabung sama Windows Phone, sama Microsoft, teknologi PureView sama sensor OIS yang ada di Lumia 920 digabung jadi satu ke satu unit 1020 ini. Jadi dia punya dua keunggulan dalam satu smartphone. Jadi kenapa Nokia itu bikin sensor 41 megapiksel itu awalnya mundur ke tahun 2009, di mana ada dua teknisi kamera Nokia, mereka lagi di bar, terus mereka diskusi gimana caranya supaya smartphone Nokia itu bisa pakai zoom. Tapi kalau pakai optical itu sensornya otomatis harus kecil. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu di mana belum bisa satu handphone ada dua sensor. Jadi harus ada satu sensor yang praktis. Nah, pakai 41 megapiksel mereka bisa pakai lossless zoom. Jadi tinggal cropping aja dari masing-masing sensor. Sama karena dia sensornya besar dengan aperture yang fix, kalau ngezoom itu aperture-nya nggak mengecil seperti sensor di optical zoom. Itulah alasan kenapa mereka pakai sensor 41 megapiksel. Selain itu, sekali jepret kita bisa ambil beberapa framing lah ya, jadi story within a story. Satu foto itu kita bisa bagi-bagi, ada beberapa cerita di dalamnya. Gue personally, memori yang gue inget waktu itu, gue tuh excited banget ketika 1020 rilis, dan gue buru-buru banget pengen punya, pengen beli. Tapi di Indonesia nggak rilis. Jadi gue inget banget itu gue beli handphonenya di Malaysia, dan gue purposely gue cari yang warna kuning karena kan itu warnanya yang betul-betul ikonik ya. Itu dapat satu package tuh dapat sama handle kameranya itu lengkap banget ya, dapat gripnya itu. Begitu gue coba, gue pakai, gue impressed. Tapi menurut gue kalau kita bicara pure kamera, gue lebih impressed sama Nokia 808. Nah, gue pengen nanya, overall nih, selain kamera, apa sih impresi lu mengenai Nokia 1020? Pro-nya apa, cons-nya apa, overall experience-nya gimana? Coba deh, lu boleh sharing. Oke, so pros about this phone ya. Untuk tahun rilisnya dia, dengan layar AMOLED itu cukup jadi advantage dibandingkan sama yang lain ya. Terus prosesor sudah dual core, itu standar lah ya waktu itu ya, ketika belum ada quad core atau octa core. Dan baterainya 2000 mAh, sama yang nggak banyak ada di smartphone adalah double tap to wake. Itu kayaknya handphone lain belum banyak lah yang ada fitur itu. Sama dia juga ada glance screen, itu always on display, karena layar sudah AMOLED itu bisa. Cuman kalau cons-nya, mungkin karena optimalisasi sama sensor sebesar ini tuh masih kurang ya, karena memang pengerjaan dari 808 ke 1020 tuh memang dibuat in a rush. Jadi berbeda sama mereka bikin 808. Jadi setiap mau ngambil foto itu kayak miss aja gitu. Banyak momen yang kelewat. Setuju. Saking lamanya kita buka dan simpen hasil foto dari kamera ini. Mungkin kalau gue bisa tambahin ya, plusnya adalah, ya sebenarnya ini plus dan minusnya sekaligus. Plusnya adalah kalau kalian nih nggak pernah nyobain lifestyles, ya, mode launcher lifestyle seperti ini, itu apa ya, beda aja di zamannya ya. Di zaman itu benar-benar, iya, sampai sekarang juga masih beda, men. Maksudnya di lingkungan semua handphone berupa ikon kecil-kecil dan tulisan di bawahnya, dia benar-benar memberikan sesuatu yang beda. Ini plusnya adalah waktu saat itu ya, desain Windows Phone. Tapi apa sih nama OS-nya? Windows OS? Windows Phone 8 point something waktu itu. Terus tapi bisa dibilang OS-nya itu ya minus juga ya. Bahkan sebelum akhirnya meninggal total, ya kan? Jadi sebenarnya bukan Nokia sebenarnya biang kerok dari kehancuran Windows Phone, tapi justru Microsoft sendiri yang tidak mengusahakan lebih banyak apps untuk hadir di OS-nya. Pada waktu itu apa ya? Pet ya? Pet datangnya nggak telat. Iya, Pet itu yang mengusahakan, bukan Microsoft loh. Justru Pet itu yang mengusahakan datang di Windows Phone adalah Nokia. Tapi ya gitu, dia nggak disupport lebih banyak oleh Microsoft. Jadi ya mati akhirnya kan. Anyway, kayak sekarang, kalau kalian tertarik, misalnya kalian anak-anak baru nih yang belum pernah nyobain Windows Phone, cari aja. Di Android sekarang udah ada launchernya tuh yang gaya-gaya Windows Phone tuh banyak. Di iPhone nggak bisa main ya?
iPhone ke laut aja. Sorry. Nah, jadi banyak banget tuh launcher-launcher kalian bisa nyoba. Pengen tahu feel-nya pakai OS Windows Phone tuh seperti apa. Oh, satu lagi, tadi urusan kamera ada satu yang ketinggalan. Jadi Lumia 1020 ini salah satu cikal bakal adanya kamera phone teknologi canggih yang ada di Android atau iPhone zaman sekarang. Karena di balik pembuatan kamera 1020 ini ada beberapa bisa dibilang tim inti kali ya yang bikin kameranya. Ada yang namanya Ari. Ari itu setelah graduate dari Microsoft, dia ke Apple. Lalu beberapa lama kemudian ada iPhone 6s Plus, ada OIS-nya. Nah terus Eero dari Microsoft, dia pindah ke Huawei. Gak lama ada P20 Pro, sensornya 40 megapiksel, ada sensor periskopnya. Jadi bisa dibilang orang-orang dari Nokia ini pindah ke brand-brand lain dan meningkatkan kualitas kamera mereka. Jadi cikal bakalnya tuh berarti dari Nokia ya, teknologi-teknologi yang ada di iPhone, di Huawei. Hats off, bangga gue sempat jadi fan-nya dulu. Terus nih, ini sebenarnya ada satu hal lagi yang pengen gue tanya, gue penasaran gitu kan. Ini Nokia itu pakai branding Zeiss, ya kan? Nah, mayoritas orang gue yakin berpendapat bahwa handphone Nokia yang punya branding Zeiss itu menggunakan lensa atau optiknya si Zeiss. Pertanyaan gue, apakah sebenarnya emang yang dipakai itu hardware optik lensanya di dalam handphonenya atau hanya sebatas softwarenya? Karena kan emang secara umum yang kita ketahui Zeiss kan itu nggak memproduksi lensa yang kecil-kecil begitu kan? Nah, apa pendapat lo? Jadi emang kalau dicari tahu nih artikel-artikel lama, memang nggak ada yang mention precisely bagian mana hardware yang pakai Carl Zeiss. Tapi kalau misalnya kita lihat setiap launch event, setiap ada product page itu selalu dimention kalau lensanya by Carl Zeiss. Itu kalau misalnya kalian ngecek nih situs yang ngebahas Nokia N86 8 megapiksel, itu salah satu yang pertama dengan resolusi tinggi, itu dimention pakai Carl Zeiss lens gitu. Jadi memang secara spesifik nggak ada, tapi sepertinya sih dari hardware ya ini masih spekulasi sih, belum ada data faktanya soalnya. Jadi walaupun nggak di-mention secara spesifik, tapi most probably itu adalah hardware lensa optik Zeiss yang ada di dalam handphone Nokia zaman dulu yang menggunakan branding Zeiss. Karena kan zaman dahulu seperti yang kita ketahui, computational photography, AI dan lain-lain belum se-advance zaman sekarang. Jadi semuanya pure hardware. Oke, jadi kalau misalnya kita semua bisa turn back time, mutar balik waktu dan kembali ke zaman itu, dan misalnya ceritanya nih ya, kita bertiga nih orang penting di Nokia, petinggi Nokia. Kira-kira apa yang akan lo lakukan atau kita berdua lakukan? Kalau saya kalau misalnya turn back time dan bisa kasih peran yang penting untuk kasih masukan ke Nokia adalah udah gak usah sama Microsoft, karena kalau sama Microsoft itu Nokia tuh nggak bisa benar-benar eksplorasi teknologi mereka. Karena contohnya smartphone ini, dia chipsetnya harus ngikutin apa yang kompatibel dengan OS-nya. Sementara di 808 dulu GPU-nya tuh custom dari Broadcom. Yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa kalau mereka tetap pakai Windows Phone. Jadi either terusin aja progres dengan Symbian atau MIMO-nya mereka, atau ya udah langsung aja switch ke Android, ngikutin yang lainnya. Ya cocok sih ya sama pandangan gue juga. Kalau kita bisa nunjuk satu orang yang benar-benar membuat sebuah raja smartphone, raja handphone, menjadi benar-benar sebuah brand yang harus mulai dari nol, yaitu adalah Stephen Elop. Dia benar-benar single-handedly membuat itu semua, membuat kekacauan itu semua, dan semua fanboy Nokia pasti akan setuju sama gue. Itu adalah satu contoh dari wrong decision making dan mempercayai pihak yang menurut gue salah gitu ya. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, Symbian itu kan ibaratnya udah punya MIMO. MIMO itu kan kayak transisi menuju smarter OS yang jauh lebih smart, dan itu sebenarnya arahnya udah bener gitu loh. Dan gue tuh yakin banget, even misalnya dia nggak nyebrang ke Android pun, ya kan, dia tetap pakai MIMO, ya dia akan bisa besar gitu loh. Karena memang
History dari pengembangan Nokia itu bukan setahun 2 tahun. Mereka punya experience yang begitu panjang dan mereka sudah mulai dari nol. Jadi menurut gua mempopulerkan MIMO it's going to be easier daripada going through Microsoft Windows Phone. Well, gue setuju sama semua apa yang mereka bilang. Mungkin kalau ada satu tambahan, timing itu sangat penting ya dalam kompetisi ya. Ketika kita melihat ada ancaman, kita tuh harus segera react. Jangan tunggu dulu berenak-enakan di zona nyaman. Menurut gue salah satu kuncinya adalah ya mereka terlambat gitu. Jadi seharusnya move-nya itu dilakukan lebih cepat. Ya udah, sekarang nasi udah jadi bubur kacang merah. Kita semua udah tahu lah kondisi Nokia bagaimana baik di Indonesia maupun secara global. Tapi kalau lo bisa kasih sedikit recap, Ras, karena lo sekarang kan masih berkecimpung, masih sering nyobain handphone Nokia, masih meliput juga, masih ada komunikasi juga sama Nokia Indonesia. Gimana kondisi kesehatan Nokia sekarang? Jadi tadi singkat aku ngecek di Counterpoint biasa buat ngeliat market share. Kalau Nokia itu sekarang secara global, aku lupa antara secara global atau ini regional Eropa aja, di kuartal keempat kemarin 2020 itu masuk ranking ke-15. Di antara smartphone Android lainnya itu yang ke-15. Tapi kalau feature phone kedua terbaik secara globally. Jadi memang mereka feature phone itu masih mendominasi pasar, cuman kalau smartphone-nya memang sudah agak ini ya, sudah ketinggalan sama BBK Corporation, sama yang lainnya itu kompetitif banget gitu. Kalau kondisi sekarang kurang lebih beberapa minggu lalu HMD ini baru aja ganti penamaan device mereka. Jadi kemarin ada 6 perangkat baru, itu sekarang dikelompokkan dari 3 seri. C itu entry level, G itu mid range dengan baterai yang tahan lama, sama X series itu flagship. Tapi chipsetnya masih Snapdragon 480. Nah, itu yang agak dikecewakan ya. Seri tertinggi tapi chipsetnya masih 4XX gitu, bukan yang kelas flagship. Dan kalau di Indonesia sepertinya sih comeback-nya di tahun ini akan lebih bombastis daripada tahun-tahun lalu. Jadi ditunggu aja dari Nokia Indonesia sendiri kayak gimana ke depannya. Gini Pras, kalau gue ya, walaupun baju gue sekarang Pixel, ya Pixel, gue bukan fanboy Pixel tapi gue suka Pixel. Tapi di dalam hati gue tuh masih ada satu space buat Nokia, oke? Dan gue adalah salah satu sedikit orang di mungkin jutaan manusia Indonesia di luar sana yang masih punya special place buat Nokia. Bisa nggak sih, kan lo masih in contact nih sama petinggi-petinggi Nokia di Indonesia dan HMD. Boleh nggak gue dan Satish, apa ya, kita juga soalnya ada menampung beberapa aspirasi dari komunitas K2G di kolom komentar, kita sering denger di Telegram group, itu juga banyak tuh yang suka ngasih tips atau saran-saran ini. Boleh ya kita sharing ya? Boleh. Saran yang pertama sih kalau dari gue tuh pengen Nokia itu fokus ya kan. Sekarang kan palu gada ya kan, mau sampai dari feature phone sampai flagship juga semuanya ada, kompetisi amburadul sama semuanya. Kenapa sih mereka nggak fokus di satu core strength mereka ya kan? Kalau misalnya mereka mau develop handphone flagship, fokus di sana. Atau kalau mereka mau fokus di mid range, silakan fokus di mid range. Atau kalau mereka mau ngembangin semuanya, fokus di satu spesifik feature ya kan. Misalnya mereka kuat banget di kamera pure view, itu mereka handphone mereka fokusin di kamera. Kameranya dari mid range sampai dengan yang flagship itu harus yang paling bagus. Jadi ada reason orang ketika mau beli handphone Nokia itu kenapa gitu loh. Walaupun despite mungkin overall package-nya nggak bisa bersaing sama yang lain, tapi ada satu reason yang bisa buat orang memilih handphone Nokia. Sebagai contoh aja nih Pras, kayak misalnya kita tuh menganalisa ya, apa yang lagi Samsung coba lakukan. Samsung itu lagi mencoba melakukan diferensiasi antar produk mereka dengan produk brand seperti Xiaomi, BBK Group, dan lain-lain. Contohnya A72, A52 gitu kan. Itu kan dia kayak bilang gini loh, gue nggak mau perang harga, tapi lo gue kasih fitur flagship di segmen mid range. Itu kan satu hal yang belum bisa dilakukan oleh Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain dengan kawan-kawan kan. Jadi kalau itu dilakukan oleh Nokia, ya menurut gue itu adalah, menurut kita berdua ya, itu adalah langkah yang benar-benar tepat.
Ya betul sih, karena memang dulu mungkin orang kalau beli smartphone Nokia tuh dikenal dengan kamera, teknologi PureView gitu. Tapi belakangan kayaknya teknologinya kurang dimanfaatkan di 9 PureView, setelah itu udah nggak ada lagi sampai sekarang, at least sampai sekarang. Jadi brand Nokia itu nggak bisa, mereka tuh pakai kartu nostalgia selamanya tuh nggak bisa. Harus tetap ada diferensiasi yang bikin orang tuh beli smartphone Nokia apa ya. Dan memang saya setuju fitur kamera itu bisa sih diunggulkan, walaupun memang sekarang orangnya sudah pada pencar ya ke brand lain, tapi harusnya dengan aset yang mereka punya dari dulu itu bisa lah dimanfaatkan supaya mereka bisa rilis smartphone yang di berbagai kelas mungkin mengunggulkan kamera dibandingkan yang lain. Seru banget ya nih kalau bahas Nokia, kayaknya nih udah sore, nggak kerasa waktu di siang kita bicara. Kelas deh, Pras. Lu tuh sekarang daily drivernya apaan? Gue penasaran lu masih pakai handphone Nokia nggak sih? Jadi kalau dari driver Android ganti-ganti karena review, jadi paling tiap minggu ganti. Cuman yang selalu ada di tangan adalah iPhone 11, karena memang untuk media sosial memang iPhone itu yang paling nyaman lah ya. Tapi setiap hari selalu bawa at least satu device Nokia. Gimana ya, nggak tahu, kayaknya biar rasa fanboy ini tenang gitu. Jadi harus bawa satu di tas gitu. Oh ya, kebetulan ngomongin komunitas nih, kebetulan di Nokia Indonesia sama Nokia Indonesia itu kami lagi kerjasama buat ngebangun komunitas Nokia yang disupport sama pihak official. Jadi mungkin nanti kalau dari K7 Community yang ada di Telegram atau di kolom komen, juga sebagai Nokia fanboy atau pakai smartphone Nokia, kalau pengen jadi lead dari masing-masing kota atau mungkin nanti supaya bisa kerjasama sama pihak Nokia Indonesia, nanti ada pendaftarannya nih rencana di tanggal 24 Mei. Pantengin terus saja media sosial Instagram sama Twitternya @NokiaIndonesia, nanti akan kami infokan di situ. Nah, detail lebih lanjut bisa cek link yang udah gue taruh di sini. Ya. Oke lah, sekian aja kita ngobrol-ngobrol soal Nokia. Kita berdua pengen Nokia bangkit lagi. Karena Nokia itu represent suatu masa di mana phones are fun. Phones itu seru, ya kan? Sekarang HP ya gitu-gitu aja. Ketika Nokia tuh, ingat gak sih zaman dulu ada yang bentuk kayak daun, ada yang nge-slide, ada yang apa lagi, Bras? Ada yang pisang. Ada yang bisa jungkir balik, Sal. Ada yang bisa Bawahnya puter-puter, lu main handphone kayak gimana coy? Semua ada pada saat itu. Dan gimana caranya Nokia bisa melakukan all those fun things dengan berada di atas? Orang kalau berada di atas kan mau ngapainnya seenak jidat terserah dia kan. Gak mungkin dia bisa berkreasi seberani itu ketika dia masih di peringkat 15. Tas, thank you udah main-main sama K2 Gadgets, mampir ke sini. Ntar kita kapan-kapan kalau ada waktu, ada topik yang lebih menarik, kita bakalan ngobrol bareng lagi sama Prasetyonya Nokia Nesia. As always, kalau kalian suka dengan video-video kami yang seperti ini, khususnya yang ngobrol-ngobrol, klik like, share, dan subscribe. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Bye guys. Bye.